Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi dan para peneliti gerejawi dimanapun Anda berada pada saat ini. Selamat bertemu dengan kami dalam video seri analisis data penelitian gerejawi menggunakan SEM dengan program AMOS. Kali ini dengan topik variabel dalam penelitian gerejawi. Topik tentang variabel sengaja kami bahas tersendiri pada awal-awal pembahasan karena yang dibahas dalam setiap penelitian berkaitan dengan variabel-variabel. Misalnya, operasionalisasi variabel, pengukuran variabel, dan hubungan kausal antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, variabel itu apa? Variabel atau ubahan adalah sesuatu yang bervariasi atau yang berubah. Dalam hal ini, variabel penelitian atau ubahan penelitian adalah sesuatu yang bervariasi atau sesuatu yang berubah serta merupakan fenomena yang dijadikan fokus penelitian. Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai atau atribut lebih dari satu. Nah, data yang dianalisis dalam penelitian gerejawi menggunakan SEM dengan program AMOS bukan hanya variabel utama atau variabel penyebab dan variabel akibat saja, tapi juga variabel non-utama yang memperlengkapi sebab akibat dari variabel utama. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, bagaimanakah karakter daripada variabel utama dalam penelitian gerejawi? Variabel utama dalam penelitian gerejawi terdiri dari variabel penyebab atau variabel independen dan variabel akibat atau variabel dependen. Variabel utama yang disebut dengan variabel independen ada yang menyebutnya dengan nama variabel bebas atau prediktor. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat atau variabel tidak bebas ada yang menyebutnya dengan kriteria. Nah, sekarang apakah yang disebut dengan variabel bebas dan variabel terikat? Variabel bebas adalah gejala yang munculnya secara bebas dalam arti tidak dikarenakan munculnya variabel yang lain. Sementara variabel terikat adalah gejala yang munculnya disebabkan oleh gejala yang lain, dalam hal ini adalah gejala variabel bebas. Variabel bebas atau variabel independen biasanya diberi simbol X, sementara variabel dependen atau variabel terikatnya diberi simbol Y. Di sini ada tanda panah menunjukkan adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Contohnya, ada pengaruh spiritualitas terhadap kebahagiaan. Nah, ini artinya bahwa semakin tinggi spiritualitas, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat spiritualitas, semakin rendah pula tingkat kebahagiaan.
Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tentang variabel utama yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya atau penyebabnya adalah motivasi kerja. Dan ini menyebabkan mempengaruhi variabel dependennya yaitu produktivitas. Jadi di sini ada dua model pengukuran dalam variabel utama itu, yaitu model pengukuran motivasi kerja dan model pengukuran produktivitas. Nah, dalam model pengukuran ini kita perhatikan bahwa variabel motivasi kerja ini mempunyai indikator-indikator. Dan indikator-indikator ini mempresentasikan variabel yang ditargetkan akan diukur. Jadi misalnya motivasi kerja dipresentasikan dengan kegigihan X2, X3, X4. Nah, semakin tepat indikator-indikator ini dalam mempresentasikan variabel yang ditargetkan untuk diukur, maka korelasinya ini semakin tinggi. Selain itu, otomatis kalau ini semakin tepat mempresentasikan motivasi kerja, berarti ini nanti errornya itu semakin kecil. Demikian juga untuk produktivitas. Produktivitas ini mempunyai indikator-indikator, misalnya prestasi, Y2, Y3, Y4, dan selanjutnya. Nah, semakin tepat indikator-indikator itu mempresentasikan produktivitas kerja, maka korelasi antara produktivitas dengan indikator-indikator itu semakin besar, otomatis errornya nanti semakin kecil. Mari kita lanjutkan. Di dalam skor tampak di sini, itu ada pengaruh daripada indikator dan ada pengaruh tentang error. Ini adalah misalnya tadi motivasi kerja. Nah, dalam motivasi kerja itu ada indikator-indikator. Salah satu indikatornya misalnya kegigihan. Nah, kemudian kalau kegigihan ini dapat mempresentasikan motivasi kerja, maka errornya menjadi semakin kecil. Jadi dalam skor tampak motivasi kerja ini ada pengaruh daripada skor murni yang berasal dari indikator-indikator dan ada pengaruh error. Semakin tepat indikator itu mempresentasikan variabel yang ditargetkan untuk diukur, semakin kecil errornya. Lalu kita perhatikan variabel inteligensi. Variabel inteligensi ini mempunyai indikator-indikator, diantaranya adalah ingatan, penalaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam variabel inteligensi ini, di dalamnya ada pengaruh yang berasal dari indikator-indikator dan ada pengaruh yang berasal dari error. Seperti di sini, ada pengaruh dari indikator-indikator dan ada pengaruh dari error. Nah, semakin tepat indikator ini mempresentasikan variabel yang ditargetkan untuk diukur, semakin kecil errornya. Nah, sehingga di sini ada inteligensi, ada ingatan, ada penalaran, dan masing-masing memiliki error. Nah, pada gambar di atas ini, anak panah menunjukkan kontribusi masing-masing elemen terhadap indikator empirik. Nah, jadi masing-masing panah ini menunjukkan kontribusi masing-masing elemen ini, elemen error terhadap konstruk yang diukur. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya bahwa tanda panah dari atribut konstruk ini namanya adalah faktor
loading. Jadi ini tanda panah untuk faktor loading, ini adalah tanda panah untuk error. Nah, sekarang apakah yang disebut dengan faktor loading itu? Faktor loading adalah korelasi antara konstruk dengan indikator, seperti korelasi dalam statistika. Jika dikuadratkan, nilainya dapat menunjukkan sumbangan efektif atau proporsi atribut yang diukur. Kalau ini dikuadratkan, ini akan menunjukkan sumbangan efektif proporsi atribut yang diukur. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, bagaimanakah karakter variabel non utama dalam penelitian gerejawi itu? Ada beberapa macam variabel non utama, yaitu variabel moderator, kemudian variabel antara, variabel komponen, variabel antecedent, variabel kontrol, dan variabel penekan dan variabel pengganggu. Moderator variable, intervening variable, komponen variable, antecedent variable, control variable, suppressor variable, dan distorter variable. Mari akan kita bahas satu persatu variabel non utama ini. Kita mulai dengan variabel moderator. Variabel moderator yaitu gejala yang keberadaannya membuat variasi hubungan atau R antara variabel bebas dengan variabel terikat. Artinya, dengan keberadaan variabel moderator ini, pengaruh variabel X terhadap Y itu terbagi menjadi dua. Contohnya misalnya pengaruh ancaman terhadap ketakutan. Ya, ancaman berpengaruh terhadap ketakutan, namun dengan masuknya jenis kelamin di sini, maka pengaruhnya terbagi menjadi dua. Pengaruh ancaman terhadap ketakutan bagi pria berbeda pengaruhnya dengan pengaruh ancaman terhadap ketakutan pada wanita. Contoh lain misalnya penghasilan dan sosiabilitas dengan variabel moderator jenis kelamin. Di sini orang laki-laki itu berbeda dengan perempuan dalam melakukan sosiabilitas, dalam memperlihatkan status sosial ekonominya. Itu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oleh karena itu, jenis kelamin ini menjadi variabel moderator, variabel yang membagi pengaruh variabel independen dan variabel dependen itu menjadi dua. Nah, sekarang apa yang disebut dengan variabel antara? Variabel antara yaitu variabel yang munculnya disebabkan oleh variabel bebas dan sekaligus menyebabkan munculnya variabel terikat. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada variabel independen X, kemudian ada variabel dependen Y. Namun di sini variabel Z ini dipengaruhi oleh variabel independen, tetapi variabel Z ini mempengaruhi variabel dependen. Jadi ini posisinya adalah di antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi gejala yang munculnya disebabkan oleh variabel bebas sekaligus menyebabkan munculnya variabel tidak bebas. Jadi contohnya misalnya kualitas pengajaran di dalam gereja dan minat beribadah jemaat. Nah, tentunya kualitas pengajaran itu kalau kualitas pengajarannya bagus,
ya minatnya menjadi semakin tinggi. Namun di sini kualitas pengajaran ini menimbulkan motivasi, dan motivasi semangat akibat daripada kualitas pengajaran yang bagus ini dapat mempengaruhi minat beribadah daripada jemaat. Contoh lainnya misalnya adalah kualitas pelayanan terhadap loyalitas jemaat. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas jemaat, tetapi kualitas pelayanan ini juga mempengaruhi kepuasan, dan kepuasan ini mempengaruhi loyalitas jemaat. Jadi kepuasan di sini akibat loyalitas ini yang mempengaruhi loyalitas jemaat ini disebut dengan variabel antara. Selanjutnya, apa yang disebut dengan variabel komponen? Variabel komponen adalah bagian dari variabel bebas yang keberadaannya lebih menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, jadi ini variabel bebasnya adalah X, variabel independennya X, variabel dependennya adalah Y. Namun di sini variabel independen ini terdiri dari beberapa komponen. Contohnya, variabel X-nya adalah kompetensi mengajar. Kompetensi mengajar ini berpengaruh terhadap kualitas pengajarannya. Namun, kompetensi pengajar itu bukanlah suatu indikator yang tunggal, tapi ada beberapa indikator, yaitu adalah kompetensi profesional. Nah, ini kemudian kompetensi pedagogik. Jadi ini mungkin ijazahnya, tingkat pendidikannya semakin tinggi, berarti ini kualitas pengajarannya semakin bagus. Demikian juga kalau kompetensi sosialnya, ya, jadi kalau dosen itu dapat diterima di tengah-tengah masyarakat, berperan di tengah-tengah masyarakat, maka mahasiswanya itu menjadi percaya, sehingga ini kualitas pengajarannya menjadi semakin baik. Demikian juga kalau misalnya kepribadiannya tidak bagus, nah tentu saja kalau ini tidak bagus, kualitas pengajarannya tidak baik karena mahasiswanya kecewa, mahasiswanya tidak percaya, sehingga ini berpengaruh terhadap kualitas pengajaran daripada dosen yang bersangkutan. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel antecedent. Variabel antecedent adalah variabel pendahulu, variabel yang menyebabkan munculnya variabel bebas dan mengakibatkan perubahan pada variabel. Namun, jika dihilangkan, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu tidak berubah. Contohnya, ini variabel bebasnya X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Variabel X-nya misalnya spiritualitas ini berpengaruh terhadap altruisme. Nah, tapi kita tahu bahwa spiritualitas itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan agamanya atau pendidikan agamanya. Di pendidikan agama ini memang mempengaruhi spiritualitas. Namun keberadaan Z ini, yaitu pengetahuan agamanya, ini kalau dihilangkan, pengaruh variabel spiritualitas terhadap altruisme itu tidak berubah. Contoh lainnya misalnya kepuasan terhadap loyalitas jemaat. Jadi kalau jemaat itu sudah merasa puas, dia tidak peduli dengan apa misalnya kepemimpinannya, pokoknya sudah merasa puas, ini tidak berpengaruh. Sama dengan cinta itu buta, ya, karena sudah
cinta dulu. Sehingga apapun kata orang, mereka tetap cinta. Itu adalah variabel antecedent. Sekarang kita akan membahas variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi faktor luar atau variabel asing yang tidak diteliti. Umumnya digunakan peneliti untuk jenis penelitian perbandingan. Sebagai contoh, misalnya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Fasilitas pelayanan berpengaruh terhadap minat beribadah. Nah, pengaruh fasilitas pelayanan terhadap minat beribadah itu tidak bisa dibandingkan apabila jarak rumah jemaat itu terhadap gereja itu berbeda-beda. Sehingga jarak rumah ini menjadi variabel yang perlu dikontrol agar minat beribadah itu semata-mata hanya dipenuhi oleh fasilitas pelayanan. Contoh lain misalnya kita akan membandingkan pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi sekolah negeri dengan sekolah swasta. Jadi pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi sekolah ini tidak bisa dibandingkan kalau misalnya fasilitas sekolah ini tidak diseragamkan. Jadi kalau ini tidak diseragamkan fasilitas sekolah ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa prestasi sekolah itu semata-mata dipengaruhi oleh kompetensi gurunya. Kita lanjutkan dengan variabel penekan atau suppressor. Variabel penekan adalah gejala yang berhubungan dengan variabel bebas dan keberadaannya menyembunyikan hubungan atau R antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebagai contoh misalnya adalah pendidikan politik terhadap preferensi terhadap calon. Nah, pendidikan politik ini tidak ada pengaruhnya terhadap preferensi orang di dalam memilih. Tetapi begitu kontestan itu sering berkampanye, maka ini bisa berpengaruh. Oleh karena itu, Z ini bisa mempengaruhi, merubah pengaruh pendidikan politik terhadap intensitas dalam memilih yang tadinya tidak ada, tetapi karena sering kampanye, maka ini bisa memilih kontestan yang sering melakukan kampanye. Jadi intensitas kampanye ini menjadi variabel suppressor, variabel yang menyembunyikan hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Awalnya antara variabel bebas dan variabel terikat itu tidak ada hubungan. Jadi pendidikan politik tidak ada hubungannya dengan preferensi memilih. Nah, tetapi setelah dihadirkan variabel ketiga, yaitu intensitas kampanye, maka hubungan antara variabel bebas dan terikat itu menjadi tampak. Kita lanjutkan dengan variabel pengganggu atau distorter variable, yaitu gejala yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terikat yang keberadaannya memutarbalikkan hubungan atau R antara variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya, pada awalnya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu misalnya awalnya positif. Awalnya misalnya positif. Namun ketika dihadirkan variabel ketiga, hubungan itu yang tadinya ini positif, ini menjadi
menjadi negatif. Contohnya, misalnya adalah kesulitan ekonomi berpengaruh terhadap kebahagiaan. Semakin sulit ekonomi, keadaan ekonomi, semakin rendah kebahagiaan. Jadi ini awalnya ini adalah negatif. Pengaruhnya awalnya adalah negatif. Awalnya ini adalah negatif. Tetapi ketika dihadirkan variabel spiritualitas, maka ini akan memutarbalikkan yang tadinya ini positif menjadi negatif, atau sebaliknya yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi ketika variabel spiritualitas itu dihadirkan, maka pengaruh kesulitan ekonomi yang tadinya semakin sulit ekonomi, semakin rendah kebahagiaan yang tadinya negatif, tetapi dengan dihadirkannya spiritualitas, maka pengaruh itu menjadi positif. Menjadi positif. Kenapa menjadi positif? Karena orang yang spiritualitas tinggi itu kebahagiaannya tidak tergantung pada masalah ekonomi. Justru kesulitan ekonomi ini membuat orang yang mempunyai spiritualitas tinggi semakin berharap kepada Tuhan, sehingga mereka akan merasakan pengalaman iman dengan bersandar kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia justru menemukan kebahagiaan melalui kesulitan hidup yang dialami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, demikian penjelasan kami pada kali ini. Sampai ketemu lagi dengan video-video kami yang selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.